bayar fidyah Ramadan apakah boleh setelah selesai Ramadan? Jangan ya, jangan. Kita ikuti para sahabat. Ambil contoh Anas bin Malik misalnya. Anas bin Malik itu ketika sudah tua renta, tidak sanggup lagi berpuasa, maka di awal-awal Ramadan beliau undang 30 fakir miskin. Beliau kasih makan, buka ya, berbuka dengan makanan serid, makanan yang cukup mewah hari itu. Ya begitu, bukan selesai Ramadan baru bayar fidyah. Tentang ijtihad Utsman azan Jumat 2 kali, adakah bantahan dari sahabat lain? Ada Ibnu Umar. Ibnu Umar yang paling kelas ya. Yang lainnya mengingkari. Ibnu Umar, apa istilah kita, vokal gitu ya. Termasuk mengingkari Utsman yang sholat 4 rakaat di Mina. Karena Rasul, Abu Bakar, Umar sholat di Mina itu selalu 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar, isya 2 rakaat. Utsman 4 rakaat. Diingkari oleh Ibnu Umar. Tapi Utsman ada alasan dalam hal ini ya, punya keluarga di situ. Jadi seolah bukan safar. Adapun azan Jumat 2 kali ini tidak bisa dikatakan sunnah sahabat. Yang masuk kategori alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku, tidak masuk di situ. Kenapa? Tidak sepakat, ada bantahan. Beda dengan Ibnu Mas'ud mengganti lafaz at-tahiyat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan assalamu ala nabi setelah Nabi wafat. Ini enggak ada bantahan. Nggak ada bantahan, maka bisa dikatakan ijma. Termasuk ucapan Ibnu Abbas, yauma taswaddu wujuh, pada hari itu ada wajah-wajah yang menghitam. Ibnu Abbas mengatakan itu wajahnya ahli bid'ah. Nggak ada yang bantah, maka bisa dikatakan itu ijma sahabat. Beda lagi ketika Ibnu Mas'ud mengatakan sekarang sudah tidak boleh lagi menikah dengan wanita ahlul kitab, karena ayatnya jelas, wala tankihul musyrikat, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Ahlul kitab mengatakan Tuhan ada 3, mana mungkin nggak musyrik. Nah, ini dibantah oleh sahabat yang lain, diantaranya Ibnu Abbas. Tidak bisa dikatakan ini sebuah kesepakatan. Bolehkah membaca Al-Quran lewat handphone? Boleh. Sedang haid, tidak sedang haid, boleh. Boleh. Nggak ada bedanya. Apa bedanya ya? Antara tulisan biasa dengan digital ya. Bisa ditutup ya. Al-Quran biasa kan bisa ditutup, handphone bisa ditutup juga gitu ya. Nah, maka ketika Syalbani ditanya bolehkah mengantongi mushaf Al-Quran, bukan handphone nih. Kalau handphone mungkin belum ada pertanyaan ya, mungkin di zaman beliau belum ada handphone yang ada mushaf Al-Quran. Bolehkah mengantongi mushaf Al-Quran lalu masuk toilet? Beliau menjawab boleh, kan ditutup gitu. Sama dengan orang yang di dadanya ada Al-Quran. Dari kita banyak yang di dada kita ada Al-Quran. Ada yang 1 juz, ada yang 3 juz, ada yang 10 juz, bahkan ada yang 30 juz. Berarti ada Al-Quran di dada kita, tapi kan ditutup, tidak dibuka. Ketika dibaca, dilantunkan hafalan dia, berarti dibuka. Ya tentu tidak boleh dibuka di toilet sambil buang air, tentu tidak boleh. Ketika tidak dibaca, ya berarti ditutup, boleh. Maksud nggak boleh orang hafal Al-Quran masuk toilet? Ya, gimana ceritanya? Maka bawa handphone, bawa mushaf di saku kita, masuk toilet nggak masalah, kan ditutup gitu ya. Maka tidak perlu
ditaruh dulu di luar gitu. Zaman dulu malah ada itu jimat-jimat ya. Kalau masuk toilet nggak boleh pakai jimat-jimat. Banyak kan saudara-saudara kita yang masih pegang jimat ya, ditaruh itu jimatnya ada di dompet sekalian. Dompetnya ya akhirnya hilang ya. Saya pernah nemuin itu gara-gara subhat tadi. Keluar mani dalam keadaan sadar apakah membatalkan puasa? Yang bilang batal harus bawa dalil. Yang mengatakan tidak batal haruskah bawa dalil? Tidak. Kaidah al-bara'atul asliyah, bahwa apapun yang dilakukan oleh kita yang sedang puasa, hukum asalnya membatalkan apa tidak membatalkan? Tentu tidak membatalkan. Tentu tidak membatalkan. Yang mengatakan batal harus bawa dalil. Dalil yang tegas ya tadi, makan, minum, jima, muntah dengan sengaja. Gitu. Al-bara'atul asliyah. Sama dengan pertanyaan wanita yang sedang haid. Boleh melakukan ini, boleh melakukan ini, boleh begini, boleh. Harus bawa dalil apa tidak? Tidak. Yang harus bawa dalil adalah yang mengatakan wanita haid tidak boleh ini, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Itu harus bawa dalil. Nah, sementara dalil dari Nabi SAW terhadap wanita yang haid tidak boleh melakukan 4 dari Nabi ya, bukan dari ulama. Dari ulama ijtihad banyak, ada 6, ada yang 7. Ini dari Nabi SAW. 1. Sholat. 2. Puasa saum. 3. Tawaf. 4. Jima. Adakah yang kelima dari Nabi? Enggak ada. Enggak ada. Baca Al-Quran, masuk masjid dan seterusnya. Ada dhaif ya. Hadis dhaif ada. Ya. Inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid itu buat wanita yang sedang haid dan buat laki-laki yang sedang junub, dalam keadaan junub. Tapi hadis ini dhaif. Ya, didhaifkan oleh Imam Bukhari. Mandi junub kesiangan, apakah puasa kita sah? Sah. Siapa yang pernah melakukan ini? Nabi SAW. Nabi mandi junub sudah azan. Berarti kan kesiangan. Ya. Baru tentu setelah sahur ya. Baru sholat. Kenapa? Karena puasa tidak ada hubungannya dengan junub atau tidak junub. Orang yang junub kemudian dia harus mandi, itu mau apa? Mau sholat, bukan mau puasa. Maka ketika seseorang junub, misalnya habis subuh dia tidur, kemudian mimpi basah, keluar air mani, kemudian terbangun taruhlah jam 8, setengah 9, dia nggak langsung mandi. Ya, dia nggak langsung mandi, mungkin kerjain ini itu, mandi menjelang duhur, bolehkah? Boleh, karena orang mandi junub itu wallahu a'lam. Habis? Apa namanya tadi kan ketika bulan puasa itu setan-setan yang sampai buat itu diikat gitu ya. Iya. Sementara di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya tipu daya setan itu lemah. Kira-kira relasinya gimana? Lemah ya. Lemah dibandingkan dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Tentu lemah, semuanya lemah. Ya. Nah, di antara yang lemah itu ada perbandingan apa tidak? Ya jelas ada ya. Misalnya begini ya. Orang di situ miskin semua. Nah, yang paling tidak miskin gitu. Atau dengan istilah lain yang paling kaya siapa gitu. Ya, orang di situ
bodoh semua. Yang paling pintar siapa? Kan begitu, ada yang paling kan? Anak-anak di kelas itu bodoh semua. Nah, yang paling tidak bodoh, istilahnya yang paling pintar siapa? Padahal rata-rata bodoh. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa marodatul jin ini, bahwa setan itu kuat lalu bertentangan dengan ayat tadi. Ya, tidak. Ayat itu kan menunjukkan bahwa kita jangan takut dengan tipu daya mereka. Dukun, santet, teluk, itu. Lemah itu semuanya lemah. Lebih kuat manusia. Ketika ada orang yang nyantet, sekali nyantet dapat berapa? 1000 bisa? 500 orang mati semua dalam sekejap hasil santetan si fulan. Pernah dengar? Nggak ada, paling satu. Disantet mati paling satu. Besoknya lagi jadi 2. Ya. Itu kan kerjaan jin, lemah. Coba kalau manusia. Ya, sekali bom Hiroshima, Nagasaki, berapa ribu itu. Berarti mana yang lebih kuat? Jin apa manusia? Manusia. Maka orang yang minta tolong kepada jin, punya jin, bodoh. Bodoh. Minta tolong kepada sesuatu yang lemah. Nah, itu maksud ayat itu. Maka sabda Nabi tentang marodatul jin bukan itu maksudnya. Tapi bahwa jin-jin yang menggoda manusia itu ada yang lihai, ada yang dahsyat, ada yang biasa-biasa aja, ada yang remeh-temeh. Nah, yang diikat itu yang marodatul jin. Paham ya? Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Misal pas bangun sahur itu jam 4 udah azan itu masih boleh minum nggak Ustaz? Buat tangguh ajarnya pas. Iya, sekedar minum ya. Sekedar minum ya, mungkin kurma 1 atau 2 ya. Sambil nungguin adzan selesai mungkin ya. Bukan sepiring 2 piring saya kira ya. Mungkin kurma saya, mungkin sesuap 2 suap gitu. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.